Memindahkan 72 buah kapal perang dari perairan satu ke perairan lain melalui sebuah bukit sangat sulit dibayangkan. Terlebih lagi hal itu dilakukan dalam satu malam. Peristiwa tersebut sangatlah mengherankan sehingga para ahli sejarah sampai saat ini berselisih paham mengenai bagaimana persisnya hal tersebut dilakukan. Inilah yang dilakukan Mehmed II atau Mehmed pada peperangannya melawan Romawi Timur pada tahun 1453. Mehmed yang saat itu masih berusia 21 tahun berhasil menembus dinding tebal Konstantinopel yang sudah bertahan lebih dari 1000 tahun. Bagaimana itu terjadi? Di video ini kita gali pengetahuan sambil rebahan. Konstantinopel merupakan satu-satunya kota yang memiliki benteng pertahanan terbaik kala itu. Perlu diketahui sebelumnya, Kekaisaran Romawi terbagi menjadi dua bagian, yaitu Romawi Barat yang berpusat di Roma. Romawi Barat ini sudah runtuh dan terpecah-pecah pada tahun 476. Satunya lagi adalah Kekaisaran Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Konstantinopel ini berdiri kokoh hingga tahun 1453 sebagai pusat perdagangan penting. Konstantinopel adalah kunci jalur perdagangan dunia, khususnya perdagangan rempah-rempah. Sekarang kita lihat dulu pertahanan benteng ini. Di sebelah selatan kotanya, benteng berdiri kokoh setinggi 15 meter dengan lebih dari 100 menara pengawas. Selain benteng, lautan Mahmara dengan ombak dan badainya siap menerjang kapan saja, menciutkan kapal manapun yang mencoba mendekat. Di bagian barat, kota dilindungi oleh benteng tembok 3 lapis yang membentang sepanjang 7,5 km. Benteng ini disebut Benteng Theodosius. Selain itu menara-menara yang dilengkapi balista siap menghancurkan pasukan yang mencoba menerobos. Parit-parit pertahanan selalu dirawat demi mempertahankan supaya kedalamannya tetap terjaga. Benteng bagian terdalam yang bersentuhan langsung dengan kota memiliki tinggi sekitar 20 meter dengan ketebalan 5 meter. Lagi-lagi balista yang terdapat di menara-menara siap menghancurkan siapa saja yang mencoba menerobos masuk. Trebuchet dan katapult sudah tidak mempan terhadap benteng ini. Menerobos ke sana dengan cara konvensional tidak pernah berhasil. Adapun di sebelah utara kota, terdapat perairan tenang yang berfungsi sebagai pelabuhan. Perairan ini populer dengan sebutan Golden Horn atau tanduk emas. Namun demikian, rantai raksasa sepanjang 275 meter terbentang di perairan tersebut, yang menjadi blokade sempurna bagi kapal-kapal yang berusaha melewatinya. Tiap mata rantai ini memiliki panjang 60 cm dengan tebal 4 cm. Konstantinopel telah berhasil bertahan menghadapi tidak kurang dari 23 kali penyerangan. Walaupun memang pernah pertahanannya dibobol satu kali saat diserang oleh orang-orang Venesia dan tentara salib pada tahun 1204. Itu pun mereka menerobos ke kota melalui tembok bagian utara, yaitu pertahanan laut di Golden Horn, bukan dari benteng darat di sebelah barat. Para penyerang itu melakukan penjarahan dan kemudian mendirikan Kekaisaran Latin Timur di Konstantinopel. Namun pada akhirnya Romawi Timur berhasil merebut dan memulihkan kembali Konstantinopel dari Kekaisaran Latin Timur di tahun 1261 dan memperkuat pertahanannya. Nah, bagaimana tembok-tembok pertahanan tebal itu dapat ditembus dan kota dapat direbut secara permanen di tahun 1453 oleh Mehmed? Selain meriam ukuran normal, di awal pertempuran, Mehmed sudah menghadirkan 8 meriam raksasa sepanjang lebih dari 8 meter dengan diameter 0,75 meter. Beratnya mencapai 18 ton. Diperlukan puluhan lembu dan ratusan prajurit untuk menariknya. Dan diperlukan bangunan pengungkit yang terbuat dari kayu berbentuk huruf A, dengan mekanisme katrol untuk menaikkan dan menurunkan derajat meriam. Pelindung berupa tumpukan tanah dan kayu ditumpuk di bagian belakang untuk menahan tekanan balik dari tembakan. Pelurunya dibuat dari batu yang dibulatkan dengan berat 700 kg. Bagi penduduk Konstantinopel, ini pertama kalinya mereka diancam oleh persenjataan seperti ini. Tembakan-tembakan dari meriam raksasa itu menimbulkan kerusakan cukup parah pada benteng Konstantinopel. Saking gentarnya, Kaisar Konstantin saat itu segera bertindak dengan mengirimkan utusan kepada Mehmed untuk menawarkan berbagai hal kepadanya supaya Mehmed dapat angkat kaki dari Konstantinopel, yang tentu saja ditolak oleh Mehmed. Sekilas tentang Kaisar Konstantin atau Konstantinus. Ia bernama asli Konstantinus XI Palaiologos.
Sesuai namanya, ia berasal dari dinasti Palaiologos. Dinasti inilah yang berhasil merebut kembali Konstantinopel dari Kekaisaran Latin Timur pada tahun 1261. Konstantin XI merupakan kaisar terakhir dinasti ini sekaligus Romawi Timur. Ia lahir pada tahun 1404 dan naik tahta pada tahun 1449. Sampai akhirnya tahta kekaisarannya runtuh pada peperangan ini. Kembali ke peperangan. Meriam-meriam raksasa yang tengah memporak-porandakan benteng tersebut menjadi semakin panas karena dipakai tanpa henti hingga akhirnya salah satunya meledak dan menewaskan banyak pasukan yang berada di sekitarnya, termasuk Orban, sang insinyur pembuat meriam. Secara psikologis, moral pihak pasukan Mehmet sempat jatuh, karena tidak lama kemudian Mehmet mengalami kegagalan di darat maupun di laut. Pasukan berguguran dalam jumlah besar, kapal-kapal laut hancur dan karam. Bahkan 4 buah kapal besar berisi bantuan pasukan dan logistik yang dikirim sekutu Konstantinopel berhasil merangsek masuk ke dalam benteng melewati pengepungan armada Mehmet. Mehmet memikirkan berbagai cara supaya ia bisa masuk ke sisi paling rentan, sisi utara, yaitu Teluk Tanduk Emas. Namun demikian, selama rantai raksasa masih terbentang melindungi perairan tersebut, masuk ke Teluk Tanduk Emas adalah mustahil. Tercetuslah sebuah ide yang tak terbayangkan oleh siapapun saat itu. Mehmet berkata kepada para petinggi militernya, bila kita tak dapat memutuskan rantai itu, maka kita akan melewatinya. Idenya untuk memindahkan kapal-kapal melalui jalur darat sangat di luar nalar. Ini berarti mereka harus mengangkat kapal-kapal dengan tenaga manual melalui sebuah bukit menuju perairan Tanduk Emas untuk mengatasi rantai raksasa. Ahli sejarah di seluruh dunia sepakat bahwa peristiwa pemindahan kapal ini nyata adanya. Tapi mereka masih berselisih paham tentang bagaimana persisnya hal ini dilakukan. Jeniusnya Mehmet, serangan tiba-tiba ini dieksekusi dengan sangat cepat sehingga tidak bocor ke pihak musuh. Di saat bersamaan, Mehmet mengumpulkan meriam-meriam di depan gerbang bagian barat dan menggempurnya tanpa henti hingga membuat lubang dan kerusakan yang semakin parah di benteng itu. Pasukan Konstantinopel memfokuskan diri mereka kepada gempuran meriam. Mereka mengira bahwa inilah serangan utama Mehmet, padahal, serangan ini hanyalah sebuah pengalihan belaka. Tanggal 22 April 1453 menjadi mimpi terburuk Konstantinopel, yaitu saat pasukan Konstantinopel terbangun pada pagi hari, karena mendengar teriakan dan kebisingan dari arah bukit. Kapal-kapal pasukan Mehmet tampak sudah berjejer di sana. Sebagian lagi sudah turun dan berlabuh di perairan Tanduk Emas. Siapapun yang melihat itu pasti merinding dibuatnya. Selain strategi yang disebutkan tadi, berbagai strategi lain juga dilakukan, seperti menggali terowongan bawah tanah, menjadikan meriam sebagai mortar, bahkan membuat menara kayu yang sangat tinggi dan besar berisi pasukan pemanah api. Namun strategi paling menentukan dan paling tidak dapat diantisipasi oleh siapapun adalah strategi memindahkan puluhan kapal melewati bukit, yang pada akhirnya Mehmet bisa melakukan penyerangan dari arah utara dan dari gerbang sebelah barat, sehingga kekuatan Konstantinopel terpecah. Mereka terkepung dari darat maupun laut, hingga pada 29 Mei 1453, akhirnya benteng pertahanan Konstantinopel darat dan laut berhasil dihancurkan.